warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tambah Mertua Agung Siregar NIM 170302070 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul Reproduksi Ikan, Studi Kasus Aspek Biologi Reproduksi Ikan Motan yang berada di Oxbow Pinang Luar Desa Bulucina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Di sini saya yang bernama Tambah Mertua Agung Siregar NIM 170302070 ingin menjelaskan tentang reproduksi perikanan secara umum. Reproduksi pada makhluk hidup merupakan suatu proses alam dalam usaha mempertahankan keturunan dan keberadaan jenisnya di alam. Ada dua cara berbeda pada makhluk hidup dalam membentuk keturunan, yaitu yang pertama reproduksi secara seksual dan secara aseksual. Potensi reproduksi tiap jenis ikan berbeda-beda, dapat dipengaruhi oleh campur tangan manusia, kualitas pakan, dan faktor lingkungan. Potensi reproduksi ikan meliputi pola pemijahan, tingkat kematangan gonad atau TKG, frekuensitas, diameter telur, dan waktu rematurasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ikan motan merupakan ikan air tawar yang hidup di sungai besar, kanal, danau Oxbow atau danau Tapal Kuda, dan rawa banjir. Ikan motan memiliki nilai ekonomis dan digemari masyarakat. Itu sebabnya penangkapan ikan motan sering dilakukan. Ikan motan masuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Teleostae, ordo Cypriniformes, famili Cyprinidae, genus Tinictis, spesies Tinictis tinoides. Ikan motan memiliki ciri morfologis berupa sisik putih keperakan, panjang tubuh lebih panjang daripada tinggi tubuh, dan berbentuk bilateral simetris. Kepalanya meruncing, mulutnya terletak di ujung kepala atau agak ke bawah dan kecil. Moncongnya bisa disumbulkan ke depan, tetapi tidak ada bibir atas dan rahang bawah. Lipatan bibir yang kecil pada sudut rahang. Operkulumnya memiliki kelopak yang besar. Garis rusuk lurus dan memanjang ke tengah-tengah ekor. Sirip dorsal ikan ini kecil dan letaknya sejajar dengan sirip ventral. Memiliki tak lebih dari 8 ruji bercabang, tapi tidak memiliki sisir insang. Selamat malam Bunda Cerita, saya Cindy Agustus Celestina Gultom, NIM 170302054 akan membahas tentang seksualitas primer dan seksualitas sekunder pada ikan motan Tinictis tinoides. Sebelum itu, saya akan membahas tentang seksualitas primer dan seksualitas sekunder. Apa itu? Seksualitas primer adalah ciri yang digunakan untuk melihat perbedaan gamet jantan dan betina berlangsung terhadap organ reproduksinya. Seperti ikan jantan dilihat langsung testisnya dan ikan betina langsung ovarinya. Sedangkan untuk seksualitas sekunder adalah ciri yang digunakan untuk melihat perbedaan gamet jantan dan betina berdasarkan tanda-tanda luar, seperti ukuran tubuh dan juga warna pada ikan. Nah, untuk ikan motan, ciri seksualitas primernya itu ikan motan jantan memiliki sepasang testis dan ikan motan betina memiliki sepasang ovari. Sedangkan untuk ciri seksualitas sekunder pada ikan motan, yaitu ikan motan jantan memiliki ciri-ciri bentuk dagu yang lancip, bentuk perut yang ramping, ukuran kepala dan ukuran tubuhnya itu lebih pendek. Untuk ikan motan betina, ciri-cirinya itu memiliki dagu yang tumpul, bentuk perut yang membulat, dan ukuran kepala dan ukuran tubuhnya itu lebih panjang daripada ikan motan jantan. Dan dilihat dari warna, ikan motan betina itu warnanya lebih gelap daripada ikan motan jantan, dan ikan motan jantan itu warnanya itu lebih cerah. Sekian Ibu penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan untuk Ibu tetap jaga kesehatan selalu ya Bu, karena virus corona ini juga semakin meluas dan semakin mengganas. Terima kasih Ibu, selamat malam. Valid NIM 170302066. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat kematangan gonad pada ikan motan
dan fekunditas pada ikan motan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tingkat kematangan gonad pada ikan motan. Tingkat kematangan gonad pada ikan motan adalah tahap perkembangan gonad sebelum dan sesudah mengalami pemijahan. Informasi mengenai tingkat kematangan gonad diperlukan untuk mengetahui perbandingan ikan yang sudah matang gonad atau belum. Selain itu, dapat mengetahui waktu pemijahannya, lama pemijahannya, frekuensi pemijahan, dan umur dan ukuran ikan tersebut. Pengamatan TKG dilihat dari gonad yang telah dikeluarkan dari tubuh ikan sampel. Menggunakan tanda-tanda di antaranya bentuk gonad, warna gonad, ukuran kecil gonad, dan lunak pejal gonad. Tingkat kematangan gonad pada ikan ada TKG 1-5, di mana TKG pertama itu pada ikan jantan, testisnya seperti benang, lebih pendek, yang terlihat ujungnya di rongga tubuh dan berwarna jernih. Sedangkan pada ikan betina, ovarinya seperti benang, sampai ke rongga tubuh. Warnanya jernih, permukaannya jernih, dan permukaannya kecil. Sedangkan pada TKG kedua, ukuran testisnya lebih besar dan berwarna putih susu. Sedangkan pada betina, ukuran ovarinya lebih besar, berwarna kekuningan, telurnya belum dapat terlihat oleh mata. TKG ketiga pada ikan jantan, permukaan testisnya tampak bergerigi, warna makin putih, ukuran testisnya makin besar, dan dalam keadaan diawetkan, mudah putus. Sedangkan pada betina, ovarinya berwarna kuning, secara morfologi, telurnya mulai kelihatan butiran oleh mata. Sedangkan pada TKG keempat, seperti pada tingkat ketiga, tampak jelas dan testisnya semakin pejal. Sedangkan pada ikan betinanya, ovarinya semakin besar. Telurnya berwarna kuning dan mudah dipisahkan. Butiran minyaknya tidak tampak, mengisi setengah sampai sepertiga rongga perut, usus terdesak. TKG kelima pada ikan jantan, testisnya bagian belakang kempis dan bagian dekat pelepasan masih berisi. Sedangkan pada ikan betina, ovari berkerut, dinding tebal, butiran telur sisi terdapat di dekat pelepasan banyak seperti tingkat kedua. Umumnya, semakin tinggi TKG suatu ikan, maka panjang dan berat tubuh ikan semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh lingkungan di mana ikan tersebut hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikan pertama kali matang gonad yaitu faktor internal, di mana faktor internal meliputi perbedaan spesies, umur, ukuran, serta sifat-sifat fisiologi dari ikan tersebut. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi seperti makanan, suhu, arus, dan adanya individu yang berlainan jenis, kelamin yang berbeda, dan tempat pemijaan yang sama. Kematangan gonad dapat diketahui dengan menghitung indeks kematangan gonad, yaitu perbandingan antara berat gonad dengan tubuh ikan. Perkembangan gonad yang semakin matang merupakan bagian filogenesis, yaitu pengendapan kuningan telur, sehingga terjadi perubahan-perubahan pada gonad dan beratnya menjadi bertambah. Gonad ikan jantan mengalami filogenesis, terjadi peningkatan berat 5-10%, sedangkan pada ikan betina 10-25%. Pemotongan sirip ekor dapat meningkatkan pertumbuhan dan indeks kematangan gonad pada ikan. Untuk mengetahui pengaruh pakan alternatif dan pemotongan sirip ekor terhadap indeks kematangan ikan, maka perlu diketahui kajian secara ilmiah melalui penelitian. Fekunditas merupakan jumlah telur yang dikeluarkan oleh seekor induk betina dalam setiap pemijahan. Besarnya fekunditas salah satunya ditentukan oleh ukuran induk. Semakin panjang atau besarnya ukuran induk, biasanya diikuti oleh besarnya gonad. Pertambahan gonad ikan betina pada saat stadium matang gonad dapat mencapai 10-25% dari berat bobot tubuh. Pada ikan jantan, 5-10%. Semakin bertambahnya tingkat kematangan gonad, telur yang ada dalam gonad akan semakin besar. Panjang atau besarnya induk pada umumnya diikuti oleh perkembangan gonad. Besarnya fekunditas dipengaruhi oleh diameter telur dan tingkat kematangan gonad. Kematangan gonad pada ikan dicirikan dengan perkembangan diameter rata-rata telur dan pola distribusi ukuran telur. Fekunditas dan daya tetes telur perlu mendapatkan perhatian karena untuk memperkirakan jumlah benih yang dihasilkan oleh induk. Ikan dipengaruhi oleh gangguan hormon karena peristiwa ikan bertelur dikontrol oleh LH
dan FSA. Melalui mekanisme umpan balik negatif antara ovarium dengan hipofisis hipotalamus. Masuknya organofosfat secara sistematik melalui sirkulasi enterohepatik dan persarafan. Parasimpatis saraf pelepik dapat menghambat mekanisme pelepasan hormon-hormon yang berperan dalam produksi telur, sehingga menurunkan fekunditas ikan secara alami. Saya Aini Rohani Siombing NIM 1703020068 akan menjelaskan tentang studi kasus. Riau mempunyai 4 sungai besar, yaitu Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Rokan, dan Indragiri. Selain itu juga terdapat danau, rawa, dan juga oksbow yang terletak di sekitar aliran sungai dan anak sungai. Salah satu desa yang memiliki oksbow adalah Desa Bulu Cina, Kecamatan Siak, Kabupaten Kampar, dan menjadi tempat mencari ikan bagi masyarakat sekitar. Salah satunya adalah oksbow pinang luar. Tinitis tinoides adalah salah satu jenis ikan tawar yang habitatnya di oksbow pinang luar. Salah satu jenis ikan yang hidup di oksbow pinang luar yaitu ikan motan atau Tinitis tinoides. Ikan motan merupakan ikan air tawar yang hidup di sungai besar, kanal, danau oksbow, dan rawa banjir. Oksbow pinang luar merupakan perairan yang dipengaruhi oleh sungai yang ada di sekitarnya. Pada musim hujan, air yang ada di dalam oksbow akan mencapai level tertinggi, sedangkan pada musim kemarau, air akan berada pada level terendah. Perubahan kondisi air yang ada dalam oksbow tersebut secara langsung akan mempengaruhi kondisi organisme yang ada di dalam perairan, misalnya sistem reproduksinya. Untuk itu, perlu adanya penelitian yang mengkaji tentang aspek biologi reproduksi dari ikan motan. Untuk mencegah penurunan jumlah ikan tersebut, perlu adanya berbagai tindakan yang memungkinkan populasi ikan tetap lestari. Saya Endani Srina akan menjelaskan tentang hasil dari studi kasus yang kami ambil, yaitu seksualitas ikan motan dan tingkat kematangan gonad ikan motan. Yang pertama, seksualitas primer ikan motan. Pada jantan dia memiliki sepasang testis, dan pada ikan motan betina memiliki sepasang ovari. Untuk seksualitas sekundernya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Pada ikan jantan memiliki bentuk tubuh pipi dan memanjang, dagu tumpul, kepala meruncing tajam, perut ramping, ukuran tubuh dan kepalanya pendek. Sedangkan pada ikan motan betina memiliki bentuk tubuh pipi dan memanjang, dagu tumpul, kepala meruncing tumpul, perutnya membulat, dan ukuran badan dan kepalanya yang lebih panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkat kematangan gonad. Pada penelitian, tingkat kematangan gonad jantan yang tertangkap selama penelitian yaitu berada pada 1-5, sedangkan untuk betina yang tertangkap selama penelitian itu berada pada tingkat kematangan gonad 1-4. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik. Tingkat kematangan gonad tertinggi itu terjadi pada bulan April dengan tingkat kematangan gonad 4, di mana pada lokasi penelitian bulan April merupakan musim penghujan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ikan motan memijah itu pada musim penghujan. Pada perhitungan fekunditas ikan motan, ikan yang digunakan adalah ikan TKG4 yang berjumlah 5 ekor. Hal ini dilakukan supaya memudahkan dalam perhitungan telur ikan motan, karena pada TKG4 telur sudah mudah dipisahkan. Hasil perhitungan fekunditas telur pada ikan motan yakni berkisar antara 26.250 butir sampai 33.894 butir, dengan panjang tubuh ikan antara 146,39 mm sampai dengan 199,32 mm. Berat tubuh ikan motan antara 28,50 gram sampai 73,01 gram, dan berat gonad ikan motan 2,73 gram
sampai 6,22 gram. Fekunditas ikan motan yang berbeda-beda itu dikarenakan oleh faktor lingkungan yang Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Precious Miring, NIM saya 1703002. Jadi, saya akan menunjukkannya gambar 5 hubungan fekuditas dengan panjang total. Hubungan fekuditas dengan panjang total dapat dilihat dari gambar 5 bahwa antara panjang tubuh dan fekuditas mempunyai hubungan yang sangat kuat. Dari persamaannya diperoleh persamaan Y sama dengan 0,6997 H tambah 2,9204. Nilai R sama dengan 0,94. Yang berarti hubungan antara panjang tubuh ikan motan dan fekuditas adalah kuat. Besar kecilnya pengaruh antara fekuditas dan panjang total dapat dilihat dari nilai R pangkat 2. Nilai R pangkat 2 yang diperoleh yaitu 0,9017. Ini menunjukkan bahwa 90,17% panjang tubuh mempengaruhi fekuditas. Baiklah, saya akan menjelaskan gambar 6, yaitu hubungan fekuditas dengan berat tubuh. Grafik ini dilakukan pada 5 ekor ikan sampel ikan moton. Diperoleh persamaan Y sama dengan 0,2335X tambah 4,097 dengan nilai R yang didapat sebesar 0,95, yang berarti pengaruh antara berat tubuh dengan fekuditas adalah sangat kuat. Besar kecilnya pengaruh antara fekuditas dan berat tubuh dipengaruhi oleh nilai R kuadrat. Nilai R kuadrat yang diperoleh yaitu 0,9028. Ini menunjukkan 90,28% nilai fekuditas mempengaruhi berat tubuh ikan moton. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa seksualitas primer ikan jantan memiliki sepasang gonad jantan yaitu testis dan gonad ikan betina yaitu ovari. Ukuran panjang gonad ikan jantan tidak lebih lebar dan lebih kecil dibandingkan ikan betina. Seksualitas sekunder, ikan jantan memiliki bentuk tubuh pipi dan memanjang. Dagu lancip, kepala meruncing tajam, perut ramping, ukuran tubuh dan kepala yang pendek. Sedangkan pada ikan betina memiliki bentuk tubuh pipi dan memanjang, dagu tumpul, kepala meruncing tumpul, perut membulat, ukuran tubuh dan kepala yang panjang. Tingkat kematangan gonad untuk ikan motan baik itu betina dan juga jantan adalah pada TKG 1 sampai 4.